Oke, jadi kan gue udah lama banget nggak bikin video Q&A bareng Tipang. Nah sekarang Tipang udah di dalam mobil, kita udah ngumpulin pertanyaan di Instagram untuk kita jawab. Bisa pertanyaan random, bisa sharing, bisa segala macam apapun. Ini buat kalian yang ngeliat sarung cover mobil Jimny gue. Harusnya kalian masih inget nggak sih OctaFX? Barangkali ada yang lupa, OctaFX itu adalah salah satu platform investasi di Indonesia. Kalian coba cari tahu lebih lanjut ya di websitenya, gue taruh di sini. Kalau misalnya kalian join di platformnya sekarang, kalian juga bisa ikutan seri-seri webinar gratis dari OctaFX untuk belajar. Jadi kalian bisa mulai menguasai profesi baru dan bisa menghasilkan uang tambahan dimanapun, cuma lewat smartphone dan laptop kalian aja. Tapi ingat, pelajarin dulu betul-betul. Kalau misalnya kalian udah yakin, baru kalian coba. Oke, let's go, kita berangkat. Tipang, sudah berapa lama kita tidak membuat video Q&A seperti ini? Buset, udah lama banget. Ini barusan si Baim kita titipin ke Buni, ke Salsa. Dan sepertinya kita tidak bisa lama-lama, Pan. Kita setengah jam aja durasinya. Soalnya sekarang Baim udah mulai paham gitu suka kecarian. Dulu tuh pas masih belum segede sekarang, dia tuh masih belum paham gitu. Kalau misalnya aku titipin ke adek aku gitu, seharian dia ya udah nggak pernah rewel gitu loh. Kayak ya udahlah, yang penting ada yang nemenin. Kalau sekarang dia kayak udah paham gitu, mamanya siapa, jadi dia udah kecarian gitu. Kalau emaknya pergi lama udah mulai bisa rewel gitu. Padahal tadi itu aku pengen kita. Oh sayang. Padahal tadinya aku pengen kita bikin video sambil aku potong rambut aku udah berantakan banget. Tapi kayaknya Baim bakal nangis. Iya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gue udah milih beberapa pertanyaan di feed Instagram yang gue post. Random sih yang milih, bukan kita. Alca yang gue suruh pilih. Ini kita baca biar surprise aja, Bang. Oke, pertanyaan pertama dari Karina Vita. Gimana perasaannya sejak ada Baim di tengah keluarga, dan apakah ada yang berubah dalam hal relationship kalian setelah Baim hadir? Setelah Baim hadir semuanya jadi berbeda. Beda banget. Jadi Baim itu kayak magnet di rumah. Iya, jadi kemanapun ada Baim, disitulah orang-orang akan berkumpul. Dan jadinya semua topik obrolan jadi tentang Baim gak sih? Iya, kebanyakan. Dan sejujurnya kalau ditanya, banyak banget kan yang nanya aku baby blues apa enggak. Sejujurnya tidak, malah bapaknya kayaknya yang sempet baby blues. Lumayan dikit. Soalnya emang sebenarnya itu wajar banget juga sih, karena kan itu life changing experience banget sih sebenarnya. Berubahnya tuh berubah drastis banget. Kayak dia tadinya biasa kita berdua ngapa-ngapain, sekarang jadi dia kayak single fighter gitu, ngapa-ngapain sendirian. Kan terus, aku kan dulu kan sebelum ada Baim, kamu tahu sendiri kan aku nggak bisa diem di rumah gitu, meeting sana. Sehari itu gue meeting bisa sampai 5-7 kali project gitu, misalnya meeting ini itu, terus ngurusin A, B, C gitu kan. Dan dia orangnya needy banget juga. Nah, gue itu banyak banget minta pendapat dari Tipang, sharing segala macam, semuanya kan sharing dulu sama Tipang. Cuman semenjak Tipang hamil aja nih, ini belum ada Baim nih, semenjak Tipang hamil aja, kayak gue tuh udah tidak enak gitu loh, karena nggak mau menambah beban Tipangnya, badannya nggak enak pasti, terus dia capek, pusing, mual segala macam. Akhirnya gue mencoba ya udah tuh sendiri aja tuh. Nah, cuman lama-lama akhirnya setelah Baim lahir kebiasaan tuh akhirnya. Jadi kita tapi 2 minggu awal tuh dia sempet kayak struggling banget lah, kayak dia tuh moodnya berantakan, terus dia tuh jadi nggak betah di rumah gitu, keluar terus. Adalah tiba-tiba main golf, tiba-tiba mau sepedahan, tiba-tiba ngapain lah, adalah segala macam bla 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 bla. Kayaknya Jimny Challenge itu adalah salah satu produk baby blues ya Arif juga. Masa sih? Iya, kamu kan tiba-tiba pikiran ini itu, pokoknya tapi akhirnya baru normal itu, menurut aku baru normal tuh setelah sebulan pertama itu baru mulai terbiasa tuh, udah mulai dapat ininya lah, dapat celahnya itu udah dapat tuh bagi waktunya antara kerjaan, antara Baim, antara sama kamu juga. Kalau dulu kan apa-apa sharing sama Tipang, minta pendapat segala macam, gara-gara semenjak hamil sendiri gue udah mulai terbiasa sendiri. Nah, tapi setelah lewat 1 bulan udah mulai sharing-sharing lagi nih, karena gue tahu Tipang udah badannya udah nggak terlalu capek lagi. Udah dapet ininya juga sih, pace-nya tuh udah dapet gitu, gimana cara bagi waktunya tuh udah dapet. Ya begitulah. Jadi intinya setelah ada Baim, yang berubah adalah cara kita membagi waktu dan membagi prioritas. Tapi sebenarnya banyak banget sih yang berubah, cuman yang sekarang baru yang berasa banget tuh baru di sini. Tapi yang jelas berubahnya jadi lebih menyenangkan karena ada Baim di rumah. Baim lucu sekali. Tapi ya itu juga, sekarang topik pembahasan di rumah kita yang kita obrolin juga jadi Baim terus mulu. Iya, jadinya porsinya yang tadinya kita sharing kerjaan, sharing segala macam, sekarang 90% porsinya Baim, baru 10% yang lain. Tadinya tuh Arif tuh center of attention-nya banget gitu. Apa-apa Arif. Ditanya apa-apa pasti kamu maunya apa, kamu maunya gimana, pasti kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh udah benar-benar pusat dunianya Baim, kamu mengambil segalanya dariku. Next question, udah 5 menit. Dari Rianti Amalia, Bang, menurut lo apa perbedaan dari Katibang yang paling berasa dari awal nikah?
kayak misalnya dari awal dede kecil banget sekarang jadi keibuan kayak gitu. Dulu padahal kamu sempat bilang kalaupun kan Tipang itu kan manja banget ya. Tipang dulu sempat bilang pokoknya ntar kalau misalnya udah punya anaknya lahir, tetap yang paling kecil di rumah itu Tipang. Jadi stratanya itu anak bayi, Tipang lebih bayi lagi daripada anak bayi. Ternyata setelah melahirkan ternyata dia dewasa dengan sendirinya. Enggak juga, pas pacaran kayak gitu. Tapi pas masuk ke 2 apa 3 tahun perkawinan bisa dilihat siapa yang lebih manja. Tiba-tiba ayo ngaku siapa nggak sumpah dari 2 ke 3 tahun pernikahan itu Arif tiba-tiba jadi manja banget, udah berubah tuh. Terus sekarang ada Baim, berubah lagi jadinya, jadi kayak udah 3 kali mengalami perubahan deh kayaknya aku. Baim sih kamu sih. Im. Next Dari Fahreza Hamam ya itulah. Mobil impian Katipang apa? Mobil yang paling Katipang suka dari yang udah Bang Arif punya. apa? Coba tebak mobil yang paling aku suka apa? Mobil yang kamu paling suka? Odyssey aku dulu. Gak ada. Yang penting mobilnya gede dan enak nyetirnya, udah apapun mereknya. Aku nggak pernah punya spesifik suka mobil apa gitu soalnya. Iya, tapi kamu nggak suka banget sama BMW aku yang putih. Iya, karena itu sempit, terus di bawah nggak enak, terus pusing aku selalu kalau naik itu. Tapi kan ganteng. Iya, nggak bisa fungsinya mobil itu untuk berkendara bukan untuk sama ganteng. Ini wagon aku yang Mercy kamu suka? Iya, karena itu bagasinya gede. Oke. Dan enak dipakai. Oke. Ntar aku beli lagi. Terus dari It's Me by Sals, gimana sih biar kita sebagai perempuan terlibat dalam karir pasangan tapi pasangan bisa nggak ngerasa disetirin? Ya. Itu kayaknya tergantung ini deh, kayaknya tergantung kepribadiannya juga. Yang satu jangan mau disetir, yang satu jangan coba nyetir gitu. Kan kita brainstorming, kita diskusi mau kepake atau enggak ide diskusinya, itu tergantung yang menjalankan. Jadi ya yang menjalankan itu harus kuat juga kepribadiannya dan harus cukup juga ilmunya gitu. Dari Yola STMRG, kalau traveling, cara Katipang dan Bang Arif cari referensinya gimana ya? Kan banyak tuh tempat-tempat yang dikunjungi yang nggak terlalu terkenal. Oh itu aku angkat tangan. gue kalau traveling gue kasih ke Tipang deh. Tipang kayaknya harusnya ya bisnis yang paling cocok buat Tipang itu adalah travel agent atau IO. Karena kalau misalnya Tipang udah tahu mau kemana, itu bisa dari 1 bulan sebelumnya dia bikin itinerary. Dan aku bisa nggak tidur gara-gara itu. Tapi nggak tidurnya dalam rangka happy gitu ya. Sama kayak misalnya kayak gue seneng main PUBG bisa sampai jam 4 subuh. Tipang bisa tidur sampai jam 4 subuh gara-gara dia seneng nyari tempat yang seru-seru. Segitunya dia kalau misalnya buat liburan. Jadi kalau misalnya kita biasanya kalau mau liburan, gue udah tenang banget, udah gue serahkan ke Tipang, ya udah gue tinggal menjalankan saja. Ya pokoknya intinya kalau misalnya nyari tempat traveling itu yang pertama dipikirkan adalah budgetnya, punya budget berapa. Terus udah gitu sukanya apa yang bikin suka. Kalau misalnya aku personal aku kurang suka gitu ke mendaki gunung segala macam. Makanya tempat yang aku pilih jarang banget ya kita. Tapi sebenarnya rada agak kurang cocok gue sama Tipang, karena kalau Tipang itu kan dia suka travelingnya itu yang explore, misalnya kayak ke danau, ke pantai, ke mana yang gitu-gitu kan. Gue suka juga ke pantai, ke danau gitu, cuman bedanya kalau Tipang itu sukanya dalam 1 hari dia tuh nggak mau rugi. Misalnya pagi kesini, siang kesini, sore kesini, malam kesini, benar-benar tek gitu. Tapi enggak sebenarnya. Kalau gue itu tipikal orang yang pengennya liburan itu santai, tiduran di kamar gitu. Yang ya udah kalau misalnya kita mau ke A 1 hari itu misalnya kita bikin 2 kegiatan aja deh biar bisa tiduran, goler gitu. Nah, Tipang nggak mau rugi tuh, kayak nyokap gue nih. Bukan nggak mau rugi sebenarnya, tapi kayak misalnya nih pas kita di Swiss gitu ya, kita udah naik kereta misalnya kemana, naik gondola jauh segala macem, ya kali abis dari satu tempat terus kita langsung pulang kan rugi. Jadi mumpung di sana ya udah explore aja ke beberapa tempat yang tempatnya saling berdekatan, apa salahnya? Dan kita kan nggak tahu kapan kita bisa balik lagi juga. Tapi namanya juga kan kita lagi liburan. Justru kita, liburan itu kita mau santai, tidur di hotel, pesen makanan enak. Di hotelnya di Jombang aja, nggak usah jauh-jauh ke Swiss. Ya beda kan, pemandangannya bagus ya, maksudnya lebih santai gitu. Itulah kira-kira perbedaannya. Terus next question dari Avocado, negara yang paling seru dan ngangenin itu negara apa? Wah ini nih, negara yang paling ngangenin banyak sih kalau aku ya. Aku Swiss juga. New Zealand kamu kan main gak jadi ikut gara-gara hamil. Terus tapi enggak sedih juga sih, aku juga dengan sukarela. Ya pokoknya ntar soalnya ada rezekinya, corona kelar, kita langsung ke New Zealand deh, bawa Baim. Seru banget di New Zealand. Iya, tadinya kita udah planning banget, ternyata malah dapet rezeki yang lebih baik. Bye.
Sama ini sih, kamu kan tahu ya, aku suka kotanya orang-orang tua yang sepi gitu kan. Iya, tahu nggak sih orang-orang tua kan suka liburannya yang jompo, yang pelan-pelan, yang tidak adventurous gitulah. Nah itu dia kayak begitu. Aku suka Manchester, aku suka karena sepi. Dan Manchester kayak ada apa-apa sih. Justru karena nggak ada apa-apanya aku suka. Jadi kalau kan ini kita ngobrolin masa tua ya. Kalau untuk masa tua gue suka Manchester, gue suka Perth, gue suka Madrid. Surprisingly gue suka karena nggak terlalu modern tapi nggak terlalu kuno juga. Aku buat enak sih di Madrid, aku suka sih. Sumpah, gue betah banget sih main pas Madrid. Dari Muhammad Yusuf F. Baim kapan punya adik? Punya adik, duduk aja belum bisa Baim. Next question. Nih dari Lina Tripuspitas, ada rencana tinggal di daerah pegunungan atau pantai gitu buat ngabisin masa tua kalian nggak bang? Ada banget kalau aku. Ada banget juga. Aku ada yang aku incar, yang pengen aku beli, aku mau nabung. Tempat yang teman kita yang YouTuber Jerman itu loh. Kamu tahu kan? Aku tahu. Aku pengen banget sih kita pindah ke situ kalau misalnya. Di Indonesia juga. Di Indonesia juga. Tempatnya itu lumayan terpencil. Itu kayak dia ngejual kaflingnya itu kayak satu cliff apa namanya? Tebing. Satu tebing sendiri gitu. Jadi kayak rumahnya Iron Man. Di atas Tebing ini rumah satu, tebing sana rumah satu. Rumahnya laut. Jarak antara rumah dan rumah itu jauh-jauhan banget. Kita bisa bikin rumah yang view-nya itu langsung ke laut, tebing, hutan, bagus banget. Kalau misalnya ada rezeki, gue pengen masa tuanya kalau di Indonesia dihabiskan di sana. Kita beli villa di situ. Itu bukan villa sih, rumah ya. Kan rumah mau pindah Iya, atau benar. enggak? Dari Mami Mumimi, gimana pendapat Bang Arif sama Kak Tipang tentang orang yang kita udah temenin dari nol, terus pas udah sukses malah minta putus dan sekarang cari orang baru lagi kayak gitu? Bagus, justru mendingan sebelum nikah lu ketahuan dia Bilangnya. brengsek daripada pas udah nikah baru ketahuan. Benar. Repot urusan. Tapi selain itu juga kalau menurut aku ya kalau emang kita udah komit mau bantuin orang atau nemenin orang ya emang mesti dijalankan dengan hati yang ikhlas gitu loh. Kita nggak bisa expect gimana ya, kita nggak bisa. Tapi kan teman kamu ada si XXX. Iya, ada yang kayak gitu. Udah nemenin dari mobil cowoknya. dipinjemin, terus apalah semua dibayarin dari cowoknya, nggak ada Dari cowoknya duit. pengangguran sampai jadi pilot. Giliran jadi pilot, cari pramugari. Oke, bye bye. Kayak gitu ya ada aja. Dan menurut aku ya mau gimana ya, itu kan resiko ya. Kalau emang kita nggak siap untuk nemenin dengan alasan itu, nemenin dari nol dengan alasan itu, ya lebih baik nggak usah ditemenin, cari aja yang emang udah sukses dari sananya gitu loh. Karena ya kan kita nggak bisa menyetir hati orang untuk terus-terusan sama kita, paham nggak sih? Oke. Dan emang orang itu pasti berubah, lagi nggak ada duit sama ada duit itu pasti berubah, pasti banget, nggak mungkin enggak. Jadi ya tinggal perubahannya ke arah yang mana, masih bisa kita tolerir apa enggak. Kalau misalnya tiba-tiba perubahannya ke arah yang nggak bisa ditolerir, ya bersyukurlah juga kamu, karena kamu tidak Super terlanjur. sekali, Tipang. Gantian aku yang pilih deh. Ih, nggak boleh lagi. Oke. Ya deh, pilih. Dari Astajim, perintilan rumah apa yang harganya paling mahal? Aku nggak tahu yang paling mahal apa ya, tapi yang aku nggak nyangka ya, karena kan aku nggak pernah beli sebelumnya. Sanitary itu aku nggak nyangka akan menghabiskan budget loh. Kamu dari awal nyangka nggak? Nyangka, aku kan Serius? Iya, aku kan udah masukin budgetnya gede yang itu. Lah yang gua nggak nyangka taman tuh vertical garden yang Iya kamu enggak, mau. kalau taman aku tahu lah mungkin agak mahal. Enggak, kamu Cuman- juga melotot pas lihat harganya. Iya, tapi kalau misalnya sanitary itu kayak gue baru tahu harga kloset, harga keran, harga shower, buset. Ternyata mahal ya. Tapi kan itu kepake gitu loh. Kalau taman, maksud aku tanaman yang lain yang lebih apa ya, tanaman lain yang fungsinya juga sama-sama menghasilkan oksigen tuh banyak juga pilihannya, nggak Oh harus sama vertical sama garden, yang maksud yang aku nggak nyangka gitu. mahal ya, yang aku nggak nyangka mahal itu kusen. Aku baru tahu ternyata kalau kusennya jelek, kayunya bisa meletot, pintunya bisa susah dibuka, yang biasanya bunyi-bunyi dibuka yang gitu-gitu loh. Maksud gue baru tahu ternyata ada grade-grade-nya A, B, C-nya gitu, dan ternyata harganya lumayan. Kalau misalnya ada yang mau bangun rumah juga, beneran survei dulu deh, karena gue ini termasuk orang yang kurang survei menurut gue. Jadi suka kaget-kaget di tengah ngeliat harganya. Lanjut, Kaisa dia tanya, Tipang pernah cemburu nggak sih kalau lo bahas cantik-cantik Bali di IG story? Cemburu nggak bang? Iya, coba kamu. Enggak. Dia Kamu nggak pernah dibully. cemburu. Orang kemarin Tipang juga upload Baim juga
ngomongin cantik Bali, terus Tipang tahu kan gue nggak punya second account ya Instagram ya. Maksudnya gue punya akun lain kayak Ternak Mobil, 1824 Tim, gue punya, cuman second account yang kayak kalian, yang buat kalian kepo-kepoin orang itu, gue tidak punya akun seperti itu. Jadi semua cewek-cewek juga gue follow dari Instagram asli gue. Santai aja. Ya gue sih mikirnya juga ya kalau dia aneh-aneh kagak mungkin juga dia instastoryin juga kan. Jadi kayak aku mendingan dia kayak begajul di depan gitu dibandingin di depan baik-baik tahu dia Padahal aslinya alim kan. Padahal aslinya alim banget. Next question. Nih dari kenapa lagi? Dari Anisal V. Kenapa Ibrahim gak dibikinin Instagram sendiri? Enggak lah, dia belum bisa baca tulis. Iya, ketentuan buat main Instagram juga kalau nggak salah waktu itu berapa ya? Ada umurnya juga kan buat bikin account. Ya, mungkin maksud mereka kan banyak orang bikinin bayinya Instagram gitu. Mungkin kita bakal bikin tapi buat di Buat private, buat kayak biar fotonya nggak memori hilang. aja, ya. Iya, mungkin bakal bikin biar fotonya nggak hilang aja di private. Tapi kalau buat bikin Instagram Mbak Im yang dipublish gitu kayaknya enggak lah, ngapain. Iya. Terus dari Fikri Atalah, berantem paling gede yang bisa diceritain apa? Berantem paling gede yang bisa diceritain. Kita udah saking seringnya berantem sampai kagak tahu berantem yang gede yang mana. Tapi terakhir kali berantem gede gara-gara aku mau main sepeda. Iya itu. Gila. Itu jadi itu Ibrahim baru lahir, umurnya baru seminggu 2 minggu ya, lupa aku ya. Nggak nyampe 2 minggu. Nggak nyampe 2 minggu, umurnya baru semingguan. Itu kan maksudnya gue masih belum ngerti dan benar-benar belum terbiasa membagi waktu ya, masih bingung gitu bagi waktunya. Jadi ketika itu gue masih sibuk meeting, masih main golf waktu itu, terus driving maksudnya. Terus gue masih kemana-mana lah. Singkat cerita, suatu pagi gue diam-diam nyelinap jam 5 subuh, turun ke garasi dan masuk mobil mau pergi main sepedaan karena udah janjian sama temen gue. Gue tuh udah diajakin main sepeda sama temen gue tuh dari awal tahun, sampai akhirnya mereka bilang ya udah ini ayo gue bawain sepeda, gue bawain semuanya, tinggal pakai aja gitu. Saking gue udah diajak-ajak buat bangun sepeda, gue nggak bikin sepeda gitu. Nah pagi itu gue udah di mobil udah mau berangkat, tiba-tiba Tipang nelfon, ngamuk dia di telepon gara-gara gue nyelinap. Itu kayaknya berantem terbesar karena waktu itu akhirnya keluarlah semua unek-unek di kepala Tipang. Itu berantem terbesar dari hamil tuh kita nggak pernah berantem. Kita nggak pernah berantem, ya. Kayaknya kamu nyimpan di dalam hati. Itu baru kamu spill semuanya deh, unek-unek kayak sekalian. Pokoknya inti berantemnya Tipang capek karena dia yang sibuk sendiri dan aku tidak terlihat berperan apa namanya? Sebenarnya bukan karena aku capek sibuk sendiri. Aku capek dengan porsi aku, tapi aku tahu kamu juga capek kan, meeting segala macam juga aku tahu itu hal yang melelahkan gitu loh. Cuman masalahnya adalah ini tuh yang kayak aku bilang tadi, life changing experience, kayak hal baru, perubahan di hidup aku tuh banyak banget. Dari gue kurang tidur, dari badannya juga berubah, segala macam berubah. Nah aku tidak mendapatkan support, atau pokoknya aku nggak merasa satu kontribusi. Aku nggak merasakan kita melalui itu bersama-sama gitu loh. Aku ngerasanya kayak anjir gue dicemplungin sendiri nih sama dia, kayak gitu. Kayak harusnya kan kita ngelaluin ini bersama-sama karena kita strugglingnya dari awal berdua. Soalnya waktu itu kalau misalnya kan gue capek meeting segala macam, kalau misalnya tengah malam gitu si Baim kebangun kan nangis pas masih umur seminggu 2 minggu nih. Kayak Baim bangun, gue bangun tuh sebenarnya gue pura-pura nggak dengar biar aja Tipang yang bangun yang gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi bener kayak wah nih anak gue dicemplungin ngurusin ini semua sendiri gitu. Tapi akhirnya setelah kita berantem yang itu akhirnya tahu lah, jadi introspeksi diri dan juga. Akhirnya aku berubah banget nggak habis itu? Ya, berubah aja. Belum berubah banget. Berubah banget loh aku semenjak itu. Aku jadi lebih sering di rumah. Oke. Gitu. Itulah kayaknya berantem terakhir kita kayaknya itu deh. Tapi sebelumnya juga kita sempat berantem dengan hal yang serupa. Itu tuh pas kita gagal program bayi tabung yang pertama. Itu juga karena aku ngerasa aku ngerasa aku ngelakuin semuanya sendiri gitu loh. Aku yang disuntik-suntikin, gue yang aku puntur. Emang kita berantem itu yang mana ya? Kita sampai ke psikolog. Yang mana sih? Yang kita sampai ke psikolog. Aku ingat kita ke psikolog, cuman yang berantemnya yang mana ya? Ya itu saking udah akumulasi gitu loh. Jadi saking udah wah. Aku nggak inget yang itu. Karena emang ternyata banyak hal yang ini aku ceritain aja sekalian ya. Jadi ternyata kata psikolog kita tuh juga konselor pernikahan gitu kan. Nah dia tuh ternyata ngasih tahu kalau ternyata bahasa cinta kita tuh beda, ya kan? Itu penyakit pertama, bahasa cinta kita beda. Ternyata yang aku mau tuh
bahasa cinta aku yang paling kena di aku itu adalah quality time. Jadi aku tuh suka banget liburan bareng, suka banget explore sesuatu berdua, suka banget melalui hal sesuatu berdua, pokoknya yang bareng-bareng deh. Even di rumah aja berdua, Netflixan gitu aku tuh suka. Nah kalau Arif ternyata sukanya itu kamu apa ya? Oh dia tuh sukanya, kamu sukanya dipuji-puji ya kan? Dia tuh sukanya dipuji-puji. Jadi dia tuh baper banget, bisa baper banget kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu terus dia nggak dipuji, kayak ih aku kan udah effort kok aku nggak dipuji, yang kayak gitu tuh dia bisa baper banget. Nah ternyata kata psikolog yang kita hire itu katanya emang ya begitulah, emang yang namanya bahasa cinta, language of love tuh kayak gitu. Tapi ini beda, bentar. Tapi ini beda ya, maksudnya biar nggak salah paham, maksudnya itu bukan dipuji yang gue ganteng, gue kaya, bukan itu dipuji maksudnya. Effortnya kalau habis melakukan sesuatu, nah, kayak gitu. Terus udah gitu ternyata dia juga sukanya tuh service gitu. Makanya kenapa dia sempet baby blues juga pas awal-awal Baim lahir itu karena service yang dari aku juga pasti ya berkurang gitu loh. Yang tadinya nemenin makan, nemenin ini itu segala macam, sekarang kayak yang kamu sendiri dulu deh, Baim lagi ini, sekarang yang ini Baim gue makan gitu. Sama Omen. Iya, karena aku makannya dinaikin gitu karena Baimnya suka nggak mau ditinggal gitu. Ada gitu deh pokoknya. Tapi itu, oh ya satu lagi dari psikolog kita juga yang bagus banget. Jadi ternyata setelah kita nikah itu banyak hal yang kita taking for granted gitu loh, kayak ya udah kerja kan tugas lu, ya ngapain lu yang kayak gitu, kayak ya udah ngurus anak kan tugas lu yang kayak gitu kan. Ternyata kita tuh lupa jadi saling menunjukkan rasa terima kasih gitu satu sama lain. Jadi kita disuruh dapat PR setiap satu hari ngasih ucapan 10 kali terima kasih. Jadi kayak makasih ya yang udah ada kerja dari tadi seharian. Terus gue kayak makasih ya Tipang sudah dimasakin telur. Kayak harus ada makasihnya 10 kali. Tapi intinya maksudnya ini kan kita ceritanya pas sudah semua beres ya, jadi kelihatannya kayak menyenangkan dan lucu-lucu aja berantemnya gitu. Padahal enggak, pas lagi berantem beneran. Tapi yang gue tangkap dari situ ya, penting banget buat kalian ngobrol sama pasangan, dan nggak ada salahnya kalau emang butuh bantuan profesional kalian datang ke psikolog. Karena sebenarnya ya datang ke psikolog itu bukan berarti mau cerai atau bukan berarti kenapa-kenapa banget gitu ya. Emang butuh ngobrol, mungkin kalian butuh pandangan pihak yang netral. Karena beda kalau misalnya cerita nih ke sahabat atau ke orang tua atau ke adik gitu. Udah beda, udah nggak, mereka tidak akan bisa netral lagi karena mereka adalah objek juga di situ. Dia ada kepentingan pribadi lah, karena kan itu ada keterikatan, misalnya mungkin kayak itu nyokap lo, ya adek lo gitu kan, jadi nggak bisa netral. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya kalian ada masalah sama pasangan, tidak ada salahnya mencoba ngobrol ke profesional. Obrolin dulu bareng, nggak ketemu, masih saling adu ego segala macam, udah mendingan cari. Soalnya psikolog itu macam-macam loh. Ada psikolog yang buat depresi, ada psikolog yang buat kerjaan, ada psikolog yang buat karir kan, ada psikolog yang buat macam-macam. Itu kemarin psikolog keluarga, keluarga dan perkawinan. Psikolog khusus keluarga. Dan buang jauh-jauh pikiran kalau misalnya ke psikolog itu cuman buat orang gila, atau ke psikolog perkawinan, ke konselor perkawinan itu untuk yang udah mau cerai. Untuk yang gitu udah mau cerai itu dibuang jauh-jauh pikirannya. Kita kan kadang butuh pendapat profesional aja dari yang netral. Dan kita lega banget sih, kayak ya udah ternyata aku dan Arif sama-sama masih punya keinginan untuk memperbaiki hubungan gitu loh jadinya, karena kita ke psikolog itu gitu. Udah lanjut next, dari GRNVRDL, perasaan Kak Tipang tentang mobil Bang Arif yang bejibun. Gimana? Jadi sebenarnya begini ya teman-teman, kalau ditanya pendapat pribadi, saya sungguh sangat amat teramat keberatan. Karena yang pertama ngapain? Tapi tadi malam kita baru berdamai loh. Jadi kita berantem tadi malam ya? Jadi tadi malam berantem mulu, perasaan ya bikin malu. Ya tapi tadi malam berantemnya bukan berantem besar lah, berantem menengah lah itulah. Jadi kan gue pengen beli mobil lagi. Ya seperti biasa lah, dilarang sama ibu yang satu ini kan. Nah akhirnya sempat ribut sampai akhirnya kita nyampe ke satu kesimpulan. Kita sama-sama sepakat nih kalau misalnya Tipang dia itu happy kalau diajak liburan gitu kan. Kalau gue happy diajak liburan, cuman maksudnya ya happy aja gitu. Kalau Tipang tuh happy banget, dia mencari kebahagiaan dengan liburan gitu kan, nyari pengalaman, adventure. Bahagianya di situ. Kalau gue itu bahagia banget kalau misalnya punya mobil baru. Si Tipang dia bilang ngapain sih kamu beli mobil lagi, mobil enggak, kamu. Enggak, aku bilang kayak gitu. Enggak, mobil kamu kan udah banyak, nanti aja beli mobilnya, kamu bilang gitu kan. Aku bilangnya, yang aku nggak ngelarang, aku cuma bilang nanti. Iya, terus ya makanya gue bilang sama Tipang, kalau mobil tolong jangan dilarang karena kebahagiaan gue di situ. Gue jujur dari awal
gue seneng kalau misalnya ada mobil baru, ada mainan baru gitu. Jadi tolong didukung daripada yang aneh-aneh yang gak jelas kan, mendingan ketahuan yang jelas. Masalahnya itu bukan itu, cintaku. Apa Masalahnya masalahnya? sekarang ada banyak yang harus diprioritaskan dulu. Aku nggak. Jadi sebenarnya topik utama kita adalah kita tuh sama-sama tahu, oh ternyata Tipang itu bahagianya, passionnya itu ada di liburan banget, yang untuk refreshingnya itu di liburan gitu kan. Jadi kita sama-sama sepakat kalau untuk liburan kita jangan menganggap itu sebagai hal yang berat, kayak minta liburan melulu, kayak buang-buang duit lo yang kayak gitu, liburan yang kayak gitu. Sepakat, aku sepakat. Nah kalau Arif itu dengan otomotif gitu, dia tuh emang dari dulu banget passion banget sama otomotif. Dah. Ini kan udah kelar tadi malam, jangan dipanjangin lagi. Oke. Tapi intinya sekarang Tipang bilang tadi malam dia tidak akan melarang-larang gue lagi kalau buat beli Lah mobil. bukan nggak mau melarang, aku menunda. Kalau menunda kan nggak apa-apa. Ya udah, aku tunda 1 hari. Dari Amanda Tri, kriteria cewek idaman buat Baim. Ya terserah Baim lah. Baim yang mau pacaran nanya ke gue. Gue sih terserah Baim asal baik lah. Dan Baimnya bahagia. Ade Rizky, Bang kapan punya cucu? Duduk kayak belum Baim. Terus dari Ihsan Dolas, siapa yang bangun malam kalau Baim rewel? Tipang. Haruslah ditanya, hah? Tapi kan kita udah bikin kesepakatan. Aku emang orangnya nggak kuat begadang. Jadi kamu begadang malam. Nggak, gue juga nggak ini sih, nggak tega sama Baim kalau bapaknya. Tapi kalau misalnya pagi kan gara-gara kamu tidurnya tengah malam, pagi subuh gitu kan. Kalau misalnya kamu lagi tidur kan aku bertanggung jawab. Jadi aku tuh baru tidur biasanya kalau Baimnya lagi ngajak main melulu, itu tuh baru tidur kayak jam 5 gitu. Terus jam 6 jam 7 pas dia bangun dan dia udah seger gitu, tiba-tiba Baimnya ya udah bapaknya dulu yang megang sebelum bapaknya kerja gitu. Dari Cincak Vinca, apa sih yang nguatin kalian waktu Ibrahim belum ada? Apa kamu dong? Ya yang nguatin sebenarnya tuh emang setahun pertama tuh kita tuh pengen puas-puasin liburan ya. Terus lama-lama tuh berasa banget nggak sih hampanya, kayak anjir. Ternyata ada yang kurang emang di hidup kita, yang ternyata jalan-jalan terus, happy-happyan terus tuh tidak membayar sesuatu yang kurang itu gitu loh. Terus mulailah kita berikhtiar buat punya anak. Terus kok nggak jadi. Plus mama papa aku juga belum punya cucu kan sama sekali. Jadi kayak beberapa kali tuh udah nanyain gitu, ayo dong. Kayaknya yang bikin kita kuat waktu itu, aku lupa ya ngobrol sama siapa, maksudnya ada yang kasih tahu ke aku. Pengalaman juga. Kita tuh mesti bersyukur karena rezeki itu beda-beda. Datangnya itu beda-beda. Ada yang orang dikasih rezekinya berupa harta kaya raya, ada orang yang dikasih rezekinya berupa kesehatan segar bugar, umur panjang, ada orang yang dikasih rezekinya berupa anaknya banyak dan gampang dapetnya. Iya, dan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita atur gitu loh. Ya kalau misalnya ada orang yang udah kerja mati-matian tapi nggak kaya-kaya, ya mungkin belum rezekinya dari Allah. Ya kalau misalnya bukan rezekinya di situ. Iya, yang kalau misalnya ada orang yang udah berusaha mati-matian pengen punya anak tapi belum dapat anak juga, ya mungkin bukan rezekinya di situ. Ada orang misalnya yang udah berusaha olahraga, makan sehat segala macam biar dia sehat, ternyata masih sakit juga, ya mungkin bukan rezekinya di situ. Itu kan di luar kendali kita gitu loh. Jadi dari situ akhirnya gue berpikir, ya udahlah kita ikhlas aja. Mungkin belum dikasih rezeki berupa anak, tapi dikasih rezeki berupa yang lain. Ya kayaknya itu hal yang kita pakai buat nyenengin diri sendiri. Meskipun ya sebenarnya tetap aja. Ya tetap sedih, cuman maksudnya kan kita harus optimis dan harus punya hal-hal yang bisa dipakai buat nyenengin diri sendiri. Ya buat tadi paling nggak kalau misalnya ada orang yang yang ngata-ngatain gitu, tiba-tiba kita ada tahu yang ngatain aku kayak dasar lo mandul, nggak punya anak, bentar lagi paling ngecerainin lah, kayak gitu. Cowok jahat banget. Ya makanya ketika lagi kayak gitu, itu tuh yang kita butuh. Ya udah paling nggak gue bisa ini, paling nggak gue bisa liburan ke sana kemari. Itu yang bikin hal-hal yang nyenengin kita sedikit gitu loh. Ya gitu sih. Jadi mungkin buat kalian yang masih belum dikasih rezeki berupa anak, mungkin ya ikhtiar aja, dan mungkin tetap nggak apa-apa sih cari-cari pembenaran buat nyenengin diri sendiri yang tadi. Nggak mungkin hidup kalian nggak mungkin sesedih itu. Paling nggak mungkin kalian sehat, paling nggak kalian dikelilingi oleh keluarga atau punya teman yang menyenangkan. Pasti ada sisi positif dan pasti ada aja plusnya, nggak mungkin minus semua. Karena sebenarnya gara-gara masalah susah punya anak itu juga, kita tuh jadi ngerasa
saling mengandalkan satu sama lain banget gitu loh. Jadi berasa banget deket dan sama-sama struggling. Tapi jadinya maksudnya kalau ini bisa pembenaran, bisa kenyataan ya nggak tahu juga. Tapi karena mungkin kita baru dapat anak kan di tahun keempat kan kita nikah, kitanya jadi lebih punya banyak waktu luang aja untuk berdua gitu loh. Jadi lebih mantep gitu sebelum punya anak dan punya waktu untuk ngurusin hal lain sih. Ngurusin hal lain, terus fokus di bisnis. Sebenarnya kan itu salah satu. Ya kalau mungkin dari awal kita langsung punya anak, tentu, mungkin kita. Nah, itu yang bikin gue mikir, ya udah mungkin emang jalannya begini. Belum tentu waktu itu kalau kita habis nikah langsung punya anak. Kayak gini nih. Belum tentu gue punya bisnis macam-macam, belum tentu finansialnya seperti sekarang gitu. Karena pasti kita udah fokus ribet ke anak segala macam. Jadi menurut gue ini pasti udah ada jalannya gitu loh. Gitu. No, sekalian nih mumpung lagi ngomongin yang anak. Bentar dulu, aku mau kasih tahu juga. Kalau misalnya ini satu hal lagi sih yang mesti kalian tahu. Jadi emang yang pas kita lagi ngalamin itu, kayak, kenapa ya gue nggak dikasih anak, yang pas lagi ngalamin hal itu tuh emang susah banget untuk nyari celah. Gila, pasti kita mikirnya, kenapa sih Tuhan jahat banget, kenapa sih orang ini gampang, kenapa sih gue susah, kenapa sih gini. Yang ditanya tuh pasti kenapa sih. Dan setelah aku melalui itu semua dan ternyata Mbak Imi udah lahir, itu tuh baru benar-benar kepikiran, alhamdulillah ternyata dikasihnya itu emang Allah nyari waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Karena kalau nggak sekarang, mungkin kemarin kita nggak sempat untuk mikirin bisnis banyak, nggak sempat untuk mikirin untuk bikin ini itu, buat bantu orang macam. Ini itu, karena udah fokus semuanya tuh di anak gitu loh. Itu tuh benar-benar baru pikiran. Jadi kalian tetap berikhtiar dan berserah diri. Juga sih. Itu. Oh, ini mumpung lagi ngomongin masalah anak, gue pengen bahas dikit. Jadi kan kita sempat nazar untuk membiayai sepasang suami istri untuk bayi tabung. Nah, cuman emang karena lagi Covid juga, lagi PSBB, lagi segala macam, jadi mungkin agak terhambat. Itu satu. Yang kedua, kita lagi milih karena listnya itu banyak banget. Yang kita pilih itu pertimbangannya macam-macam. Nah, dan kita tuh pengen bener-bener orang yang tepat gitu, yang dapat. Karena kalau misalnya kita cari, ada beberapa masukan, cari yang nggak mampu dong gitu kan, nggak bisa juga. Maksudnya nggak bisa kita cari yang bener-bener nggak mampu juga, karena kan nanti ketika oke lah kita bantu dia bayi tabung untuk punya anak, tapi kan ketika nanti udah ada anaknya kan dia kan nggak mungkin bergantung ke orang lain terus, dia harus bertanggung jawab juga. Makanya paling nggak kita cari yang punya pekerjaan tetap lah, paling nggak kita tahu kalau nanti dapat rezeki anak dia bisa merawat anak itu dengan baik. Nah, terus untuk bayi tabung sendiri itu kan prosesnya banyak ya, ada screening dulu, ada ini, ada itu harus bolak-balik ke rumah sakit. Kita dulu bisa dalam 1 minggu tuh bisa 3-4 kali bolak-balik ke rumah sakit. Dan itu kayak kita di masa Covid begini, kita harus tahu dia tinggalnya di mana, bisa atau enggak bolak-balik ke rumah sakit, apakah dia harus ngontrak di dekat rumah sakit atau apa segala macam, apakah yang kita pilih orang dari luar kota nantinya atau yang dari Jakarta. Maksudnya terlalu banyak yang harus dipikirkan. Jadi mungkin progresnya jadi lebih lama aja sih. Karena ini juga sih nggak dipungkiri ya, gara-gara Covid ini juga kayaknya masih kurang bijak kalau misalnya dilakukannya sekarang, karena itu intens banget bolak-balik ke rumah sakitnya. Sementara sekarang tuh kayaknya sebaiknya tuh jangan sering-sering ke rumah sakit dulu lah di masa pandemi kayak gini. Ini aku bahas soalnya kemarin sempat ada yang mention nggak jadi ya bang yang bayi tabungnya. Enggak lah, itu nazar. Namanya juga nazar, masa nggak jadi, cuman emang ada waktunya aja gitu. Jadi kalau dari kita sih minta doanya aja, semoga bisa terrealisasi dengan cepat dan orang yang terpilih benar-benar orang yang pantas ya bang ya. Yang tepat, yang emang udah pengen banget, udah ya kita tau lah, kita ngerasain sendiri. Namanya udah pengen banget, jadinya ngejaga banget juga, pengen yang terbaik juga. Dan ini karena kita belum tutup juga pemilihannya, masih boleh banget kok kalau misalnya kalian punya rekomendasi keluarga kalian atau kaliannya sendiri, ceritain aja backgroundnya kayak gimana, kondisinya udah berapa lama, udah coba apa aja gitu. Karena kemarin gue sempat diskusi juga sama dokter, emang kita milihnya juga mungkin tetap akan dipilih sesuai riwayat histori medisnya juga ya Pang ya. Baiklah, sepertinya cukup. Ini tumben banget loh, followers gue lagi serius-serius banget nanya. Iya ampun, biasanya kayak kita tuh expect-nya pertanyaannya tuh yang receh-receh, yang santai gitu. Terus pas tadi baca list pertanyaan yang udah di-capturein, Alca ini kenapa serius-serius banget? Terus pas gue cek ke Instagram Arif juga, oh my god, emang lagi serius-serius banget ternyata followersnya.
Udah lagi mau nikah apa gimana? Kayaknya ini serius karena Q&A-nya sama kamu deh. Coba ini Q&A-nya aku sendiri, pasti ngaco pasti Q&A-nya. Nggak, lagian tapi aku seneng juga sih karena kan gimana ya, kadang-kadang tuh orang lihat mungkin dari vlog kita kayak kesannya tuh happy terus aku tuh rada takut mereka tuh punya unrealistic expectation gitu loh, kayak misalnya mereka ngerasa kayak oh kok gue udah nikah tapi kok nggak happy banget, kok malah berantem terus. Oh, terus kayak kesannya kita nggak pernah berantem gitu. Iya, jadi iya. dengan adanya tadi cerita kayak gini ya kalian bisa tahu ternyata berantem itu wajar, ternyata ya sama aja lah, nggak, gue yakin ya dari sekian banyak teman gue nikah juga dan kita ngobrol-ngobrol juga, mana ada orang nikah nggak berantem. Dan emang kita nggak cocok juga teman-teman, kepribadian kita tuh beda banget dan emang kita selama yang kita lakukan ya dicocok-cocokin, dan selama masih ada effort untuk saling mencocok-cocokkan ya lanjut terus. Selagi gitu. kamu tidak melarang-larang aku beli mobil, aman. Baiklah, udah panjang, matiin. Oke, baiklah, selamat sore pemirsa yang budiman dan rakyat Bintaro yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mati duluan. Kan mesinnya.